Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Evi Santi Pratiwi. Saya salah satu peserta pelatihan Certificate Human Resource Analysis yang diselenggarakan oleh Learning Center. Dan hari ini saya melakukan review untuk kegiatan tersebut. Jadi kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022. Dan dengan narasumber atau yang kami sebut sebagai coach ada Ibu Hajah Nenden Hendayani SEME dan juga Bapak Iwan Badrianto. Kedua coach ini adalah orang-orang yang sangat berpengalaman mengelola SDM ataupun sering sekali mengikuti pelatihan-pelatihan untuk HR juga. Bisa dilihat dari sertifikat yang beliau dapatkan, dan saya sangat bangga bisa berpartisipasi menjadi peserta mendapatkan ilmu dari kegiatan ini. Baik, dan di dalamnya adalah kita mendapatkan materi tentang HR framework. Jadi bagaimana HR itu melaksanakan tugasnya dari recruitment ataupun hiring, lalu ada training ataupun pelatihan-pelatihan untuk mendevelop karyawan, terus performance management, ada hubungan industrial dan juga employee engagement atau HR branding, seperti itu. Nah, dari kegiatan ini yang saya dapatkan adalah pastinya ilmu yang kami dapat sangat bermanfaat, karena bukan hanya teori-teori yang didapat, tapi juga diberikan contoh-contoh yang realistis dalam kehidupan pekerjaan. Jadi kami selaku peserta bisa mendapatkan feedback yang sangat baik yang bisa langsung diaplikasikan pada kegiatan ataupun pada pekerjaan kita, seperti itu. Oke, saya bahas lagi tentang materi yang di sini adalah ada managerial function. Jadi apa sih fungsi-fungsi dari HR tersebut? Jadi ada yang disebutnya PODC. PODC itu di dalamnya ada employment, HR development, compensation management, human relation. Jadinya kalau employment itu jadi memang ya untuk meng-hire karyawan seperti itu, dan HR juga harus bisa mendevelop karyawan. Jadi tidak ada karyawan itu yang stay kemampuannya di sana saja, tapi terus meningkat, seperti itu. Ada compensation management. Jadi di sini yang saya dapatkan, jadi HR itu juga sudah bisa melihat, seharusnya bisa melihat kebutuhan manajemen yang misalnya kebutuhan karyawannya seperti apa, lalu karyawan itu juga disesuaikan dengan budgeting dan seperti itu. Dan juga ada human relation. Tentunya sebagai HR juga harus seperti keluarga dalam, atau membuat suasana seperti keluarga dalam profesionalitas pekerjaan, seperti itu. Oke, saya langsung dalam recruitment. Recruitment ini dibagi menjadi dua jenis ya, ada internal dan eksternal. Jadinya kalau yang internal itu jadi memang meng-hire dari karyawan-karyawan yang sudah ada, sedangkan yang eksternal tentunya dengan recruitment atau rekrutmen yang ada, seperti itu ya. Dan rekrutmen yang biasanya ada di Indonesia itu tentunya ada yang disebutnya successive heartless, dan juga ada yang compensatory approach. Jadi memang kalau yang seleksi itu yang biasanya memang seleksi sistem gugur gitu, tapi memang ada juga sistem atau teknik seleksi itu yang semuanya dilakukan kegiatan, lalu di akhirnya baru dinilaikan rata-rata, seperti itu. Ya, memang di Indonesia lebih banyak yang successful heartless, seperti itu. Nah, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam seleksi tentunya penawaran
tenaga kerja, faktor etika. Nah, ini faktor etika juga harus disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada seperti itu, dan tentunya faktor internal organisasi atau perusahaan gitu, dan harus juga memberikan kesempatan atau kesamaan dalam bekerja seperti itu. Lalu tahapan seleksi kita jelaskan juga. Lalu ada macam-macam tes. Kita juga mendapatkan salah satu seperti contoh tes psikologi juga seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kita bisa melihat macam-macam alat tes psikologi seperti itu. Jadi walaupun kita yang bukan anggota ataupun yang di bidang psikologi, kita juga mendapatkan pengetahuan dalam pelatihan ini gitu. Lalu macam-macam interview juga. Nah, dan yang paling penting menurut saya adalah bagaimana sebuah ataupun seorang HR itu harus bisa ataupun harus mengerti karyawan, bukan hanya tahu fisiknya ataupun tahu dia seorang apa gitu, tapi juga harus tahu kemampuannya agar apa yang dibutuhkan ini juga dapat dicapai gitu. Jadi kalau perusahaan membutuhkan ataupun memiliki target perusahaan seperti itu, dan harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas juga seperti itu. Nah, banyak sekali materi-materi yang dijelaskan dalam pelatihan ini, dan yang paling penting juga kita ini harus banyak ya, kita bisa lihat sampai surat tentang PHK ini juga dijelaskan di dalamnya. Nah, di sini juga kita membahas tentang HR branding. Nah, kesalahan manajemen SDM yang umum terjadi ya, biasanya orang SDM itu memang sangat cepat mereka